Halo semuanya, selamat pagi Soti Hotu Namo Buddhaya. Kami dari kelas 10 Akuntansi kelompok 5 SMK Dharma Widya. Pada kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sejarah masuknya kerajaan Islam ke Indonesia dan juga cara penyebarannya. Maka dari itu tonton sampai habis ya. Sebelumnya perkenalkan kelompok 5 kami. Yang pertama ada Farel, yang kedua ada Sari, yang ketiga ada Hoklai, yang keempat ada Tristan, yang kelima ada Fiasya. Agama Islam merupakan salah satu agama besar di dunia saat ini. Ia juga adalah salah satu agama terbesar yang ada di Indonesia di antara 5 agama lainnya. Agama ini lahir dan berkembang di tanah Arab. Pendirinya ialah Muhammad yang lahir pada tahun 570 Masehi. Agama ini lahir salah satunya sebagai reaksi atas rendahnya moralitas manusia pada saat itu. Manusia pada saat itu hidup dalam keadaan moral yang rendah dan kebodohan jahiliyah. Pada awalnya, Islam masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan Muslim dari Timur Tengah, Asia, India, dan Cina. Pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, jalur perdagangan internasional yang melibatkan Asia Tenggara menjadi sangat ramai. Para pedagang Muslim yang singgah di pelabuhan di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan agama Islam kepada penduduk lokal. Kemudian dengan peran para raja yang ada di Nusantara, Islam mulai diterima oleh kalangan elit kerajaan di Indonesia, terutama di wilayah pesisir. Contohnya, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13. Penguasa yang menganut Islam terus membantu penyebaran agama ini ke wilayah-wilayah lain melalui kekuasaan politik dan hubungan diplomatik. Berikut ini adalah kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Pek Masyur Malamo pada tahun 1257. Kerajaan Ternate adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Kerajaan Ternate memiliki andil yang sangat besar dalam kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi Utara dan pesisir timur, dan juga Maluku. Pengaruh itu mencakup agama dan adat istiadat. Kerajaan Ternate ini merupakan kerajaan yang terkenal dengan hasil rempah-rempah yang sangat melimpah. Hal ini yang membuat Ternate menjadi daerah tujuan dagang di Indonesia bagian timur. Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Bapulo, yaitu 1570 sampai 1538. Bahkan wilayah kerajaan Ternate saat itu sampai ke Filipina bagian selatan. Yang kedua ada Kerajaan Demak, adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Kota Kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro. Demak didirikan oleh Raden Patah yang juga menjadi raja pertama di kerajaan tersebut. Raden Patah yang sebelum pergi meninggalkan Majapahit mendirikan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada tahun 1521 sampai 1546. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggana. Kerajaan Demak memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang aspek budaya. Contohnya, Kerajaan Demak menjadi pusat seni Islam, dan Kerajaan Demak mengembangkan budaya Islam melalui sastra, seni, dan arsitektur. Yang kedua ada agama. Contohnya itu ada Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak menjadi basis penyebaran agama Islam di Jawa dan di luar Jawa. Yang ketiga ada dalam bidang ekonomi. Ekonomi itu contohnya ada Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan maritim. Kerajaan Demak mengekspor komoditas seperti beras, madu, dan lilin. Yang keempat ada sosial. Itu contohnya ada Kerajaan Demak sebagai berhasil menyatukan seluruh wilayah Jawa. Terus ada Kerajaan Demak memperjuangkan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan asing. Yang ketiga ada Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Baurulak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Baurulak, Aceh Timur pada 840 sampai 1292 Masehi. Perlak merupakan wilayah yang dikenal memproduksi kayu perlak yang merupakan bahan baku pembuatan kapal. Kerajaan Perlak berlangsung cukup lama. Raja pertama Kerajaan Perlak bernama Alaiddin Syed Maulana Aziz Shah. Kemudian raja terakhir Muhammad Amir Shah mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh. Malik Saleh inilah cikal bakal yang mendirikan Kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah yang memperkuat Kerajaan Perlak yakni makam salah satu Raja Benoa Negara bagian Kesultanan Perak yang terletak di pinggir Sungai Trenggulen. Diyakini batu nisan pada makam tersebut dibuat pada abad ke-11 Masehi. Yang keempat, Kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1267 sampai 1521. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Meurah Silu atau lebih dikenal sebagai Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Kerajaan yang terletak di Aceh Utara, Kabupaten Lok Semawe ini diketahui merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak yang ada sebelumnya.
Cukup banyak bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan kerajaan Samudra Pasai. Antara lain, makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat pusat kerajaan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Semawe. Pada masa kejayaan, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dengan komoditas utamanya lada. Banyak saudagar dari berbagai penjuru negeri yang datang berniaga. Sebut saja dari India, Siam, Arab, Persia, hingga Tiongkok. Jejak peninggalan lain yakni ditemukannya dirham atau mata uang emas murni. Pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir, Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan dirham sebagai alat tukar secara resmi. Kerajaan ini runtuh pada 1521 akibat perebutan kekuasaan perang saudara dan diserang Portugis. Yang terakhir ada kerajaan Mataram Islam, adalah kerajaan yang diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-15 tersebut. Berpusat di kota Gede Yogyakarta, raja-raja kerajaan Mataram Islam yaitu ada satu, Raden Bahan Senopati atau Sutawijaya, yang kedua ada Prabu Hanyokrawati atau Raden Mas Jolang, yang ketiga ada Adipati Martoputro, yang keempat ada Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang. Di masa pemerintahan Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu, kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai Jawa Tengah, sebagian di besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan Persia di wilayah Batavia. Peninggalan kerajaan Mataram Islam itu berupa Masjid Agung, Masjid Jambi Pakucen, Gerbang Makam Kota Gede, Komplek Makam Bimologiri, tempat peristirahatan terakhir Sultan Agung, Sultan HB1, Sultan HB7, dan lainnya. Tradisi kolong obong, tradisi kematian orang Kalang yang dilakukan dengan membakar pakaian dan bakar peninggalan orang yang meninggal. Peninggalan lainnya yaitu berupa kerajaan dan perlak, kue kipo, makanan khas masyarakat Kota Gede, ketiga ada rumah Kalang, yang kelima ada Museum Kota Gede Intro Living Museum. Setelah mengerjakan tugas ini, kami dapat menyimpulkan dan jadi tahu bahwa kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu banyak dan beragam, sehingga itu menambah wawasan dan pengetahuan kami mengenai materi kerajaan Islam yang ada di Indonesia, mulai dari awal masuknya hingga macam-macam kerajaannya.